Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada, kita akan sedikit buatkan tutorial tentang salat, gerakan-gerakannya, di mana hal ini merupakan permintaan dari saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena itu kita buatkan secara ringkas. Di antara yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, yaitu menghadirkan niat di dalam hati. Karena niat tempatnya ada di dalam hati. Kemudian setelah itu hendaknya menjauhkan dari hal-hal yang mengganggu solat, seperti suara, mungkin bau-bauan, mungkin gambar-gambar yang bisa mengganggu solat. Kemudian hendaknya dia menghadap kiblat. Setelah itu hendaknya dia memasang sutroh, di mana sutroh yang tidak bisa dilewati oleh orang lain, setinggi pelana kuda atau sekitar 30-an senti. Kemudian sutra ini berlaku untuk imam dan juga untuk orang yang sholat sendiri. Apabila seseorang sholat tanpa menggunakan sutra, dilewati orang yang haid maupun anjing hitam, bisa membatalkan sholat. Ini menunjukkan tentang sutra ini adalah perkara yang wajib. Kemudian setelah itu hendaknya dia mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir Allahu Akbar dan menempatkannya di atas dada. Hal-hal yang keliru di antara saudara-saudara kita, mereka di dalam mengangkat tangan itu tidak sejajar dengan pundak ataupun telinga, tetapi melebihi kepala. Allahu Akbar. Kemudian di antara kekeliruan lagi, mereka memutar tangannya. Allahu Akbar. Di antara kekeliruan saudara-saudara kita lagi, menempatkan tangan mereka itu di pinggang. Allahu Akbar. Di antara kekeliruan saudara kita, menempatkan tangan di bawah pusat. Allahu Akbar. Hal-hal ini adalah bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan. Kemudian setelah mengangkat tangan Allahu Akbar, menempatkannya tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan doa perlindungan. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat-surat yang mudah bagi dirinya. Setelah itu dia rukuk dengan memulai bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Dengan mencengkeram kedua lututnya, dengan tetap memandang ke arah bawah. Dari sini pandangan ke bawah dan punggung lurus. Di antara kesalahan saudara-saudara kita, yaitu ketika rukuk Allahu Akbar, maka dia tidak sampai posisinya punggung lurus seperti ini. Ini adalah keliru tanpa adanya udzur. Di antara yang lain, ketika rukuk Allahu Akbar melebihi lututnya, ya, tidak mencengkram lututnya, maka yang benar adalah dengan posisi lurus dan pandangan ke bawah. Setelah itu i'tidal, Samiallahu liman hamidah. Adapun setelahnya ini
Ada dua ulama yang menyebutkan ketika menjelaskan menempatkan tangan kembali semula, ada yang semula bersedekap, ada juga kembali semula yaitu lurus. Maka ini tidak mengapa. Setelah itu hendaknya dia tumaknina, tenang. Di antara kesalahan saudara kita, ketika mereka ruku, Allahu Akbar, ini belum lagi tumaknina, langsung berdiri. Sami Allahu liman hamidah, belum lagi kedua tangannya tenang dan badannya lurus, langsung turun sujud, Allahu Akbar. Maka yang benar yaitu ketika setelah ruku kemudian i'tidal dengan mengangkat kedua tangan, Sami Allahu liman hamidah. Setelah itu kembali tumakninah dan ruku dengan mendahulukan kedua tangannya. Sebagaimana ini pendapat yang kuat yang kita pilih. Allahu Akbar. Dengan bersujud 7 anggota badan. Yang pertama adalah kening, yang kedua telapak tangan, ya, 3, kemudian keempat, kelima adalah kedua lutut, keenam, ketujuh adalah ujung jari. Inilah cara sujud yang benar dengan 7 anggota badan. Begitu pula di antara kesalahan ketika seseorang sujud, maka dia menempelkan lengannya di lantai. Allahu Akbar. Ini adalah kesalahan sujud. Maka hendaknya tetap disejajarkan telinga maupun pundak. Begitu pula ketika dalam keadaan sendiri, agar melebarkan ketiaknya, tidak sempit atau di bawah perut, kecuali ketika sholat berjamaah. Apabila sholat sendiri, maka hendaknya dibuka tangannya. Inilah cara bersujud dengan ketujuh anggota badan. Kemudian dia duduk. Setelah duduk, maka kembali lagi sujud. Setelah kembali sujud, maka dia berdiri. Bisa dengan mengepalkan ataupun dengan membuka telapak, karena digambarkan yaitu seperti Rasulullah mengadon adonan tepung. Setelah berdiri, dia kembali lagi, kemudian membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat yang mudah bagi dirinya untuk dibaca. Setelah itu kembali untuk rukuk dengan bertakbir sejajar pundak ataupun sejajar telinga. Kembali lagi agar meluruskan pandangan ke bawah dan juga tumakninah, tenang. Setelah itu i'tidal dengan mengangkat kedua tangan dan mengembalikan semula dalam keadaan tenang dan juga tumakninah. Setelah itu kembali bersujud, mendahulukan kedua tangan, kemudian bersujud di 7 anggota badan. Setelah itu duduk di antara 2 sujud. Duduk ini ada 2 macam. Yang pertama adalah iftiras, dengan mengangkat kaki kanan dan meletakkan kaki kiri. Adapun duduk yang satu yaitu iqa dengan seperti ini. Ini dua-duanya dibolehkan.
Begitu pula setelah itu sujud kembali. Setelah sujud kembali, maka duduk yang kedua ini Rasulullah SAW apabila beliau sholat 2 rakaat, beliau duduk iftiras. Adapun lebih dari 2 rakaat, beliau mengakhiri sholat tersebut dengan duduk tawarruk, dengan memasukkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Adapun ketika 2 rakaat, beliau tetap duduk iftiras, kemudian membaca at-tahiyat. Setelah itu diakhiri dengan berdoa, dan setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tutorial sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.